Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Dwisya Putri dengan NIM 2103-0550-2042 dari kelas F. Adapun materi yang saya akan paparkan pada kesempatan kali ini yaitu penyakit jantung koroner. Adapun topik outline yang saya angkat pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada identitas jurnal, lalu pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Pertama ada identitas jurnal. Adapun judul yang saya angkat yaitu faktor risiko kejadian penyakit jantung koroner. Jurnal ini adalah jurnal media kesehatan masyarakat dengan volume dan halaman yaitu volume 3, nomor 1 dan halaman 99 sampai 107 dengan penulis Winda Cynthia Naomi, Inje Picauli dan Sarchi Magdalena Toy yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan tujuan penelitian menganalisis hubungan pola konsumsi pangan, riwayat penyakit penyerta, tingkat pendidikan formal, dan pekerjaan dengan penyakit jantung koroner di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Wejet Johannes Kupang. Adapun pendahuluan yaitu penyakit jantung koroner atau yang disingkat dengan PJK merupakan penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi tertinggi untuk penyakit kardiovaskular di Indonesia adalah PJK, yaitu sebesar 2.650.340 orang atau dengan persentase 0,5%. Prevalensi kasus tertinggi dilaporkan berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT dengan total kasus 137.130 atau dengan persentase 4,4% dan terendah di Provinsi Riau sebesar 12.321 kasus atau dengan persentase 0,8%. Hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi untuk penyakit kardiovaskular di Indonesia meningkat menjadi 1,5%. PJK berada di urutan kedua dari 10 besar penyakit jantung di Poli Jantung Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Wejet Johannes Kupang. Jumlah kasus PJK yang terregistrasi di Poli Jantung rawat jalan pada tahun 2017 sebanyak 355 orang, tahun 2018 sebanyak 465 orang, serta pada tahun 2019 sebanyak 327 orang. Adapun faktor risiko dari penyakit jantung koroner ada dua, yaitu faktor risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah yaitu seperti hipertensi, merokok, kurang aktivitas fisik, dislipidemia, kebiasaan diet yang kurang baik, konsumsi alkohol, stres, diabetes mellitus, dan obesitas. Lalu faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu jenis kelamin, usia, dan genetik. Lalu kita masuk di metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan rancangan case control. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Wejet Johannes Kupang pada bulan Juli hingga Agustus 2020. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita rawat jalan penyakit jantung koroner yang terregistrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Wejet Johannes Kupang pada tahun 2019 yang berjumlah 327 penderita. Sampel pada penelitian ini sebanyak 80 sampel yang terdiri dari 40 kasus dan 40 kontrol yang diambil dengan teknik purposive sampling. Lalu, instrumen pengumpulan data dari penelitian ini dengan cara kuesioner dan lembar put recall. Dan setelah data dikumpulkan, pengolahan data dianalisis dengan uji statistik chi-square. Setelah data diolah, data disajikan dengan tabel dan narasi. Lalu kita masuk di hasil. Tabel yang pertama yang saya tampilkan yaitu distribusi responden berdasarkan karakteristik umur dan jenis kelamin di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Wejet Johannes Kupang tahun 2020. Adapun yang pertama ada karakteristik responden jenis kelamin dengan kategori yaitu laki-laki dan perempuan, di mana pada kategori laki-laki pada kelompok kasus jumlah responden yaitu sebanyak 28 responden atau dengan persentase 70,00%. Pada kelompok kontrol
sebanyak 18 responden atau dengan persentase 45,00%. Dan dari kelompok kasus dan kontrol, total dari semuanya yaitu 46 responden atau dengan persentase 57,50%. Lalu yang kedua ada kategori perempuan pada kelompok kasus terdiri dari 12 responden atau dengan persentase 30,00%. Pada kelompok kontrol terdiri atau sebanyak 22 responden atau dengan persentase 55,00%. Dan total dari kelompok kasus dan kontrol pada kategori perempuan yaitu 34 responden dan 42,50 atau dengan persentase 42,50%. Lalu kita ke karakteristik responden yang kedua yaitu di umur, di mana kategorinya terbagi atas 6 kategori dengan rentang usia dari 30 sampai 89 tahun. Di sini bisa kita lihat bahwa kategori yang paling banyak atau yang paling tinggi yaitu pada rentang 60 sampai 69 tahun. Pada kelompok kasus dengan sebanyak 18 responden atau dengan persentase 45,00%. Pada kelompok kontrol yaitu sebanyak 15 responden atau dengan persentase 37,50%, dan totalnya yaitu sebanyak 33 responden atau dengan persentase 41,25%. Lalu tabel kedua yaitu hubungan faktor risiko pola konsumsi pangan, riwayat penyakit penyerta, tingkat pendidikan formal dan pekerjaan dengan penyakit jantung koroner di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Wejet Johannes Kupang tahun 2020. Variabel yang pertama ada pola konsumsi pangan, di mana pada kategori kurang pada kelompok kasus dengan sebanyak jumlahnya yaitu sebanyak 1 responden atau dengan persentase 2,50%. Lalu pada kelompok kontrol sebanyak 8 responden atau dengan persentase 20,00%, dan totalnya yaitu 9 responden atau dengan persentase 11,25%. Lalu pola konsumsi pangan yang baik, di mana pada kelompok kasus bisa dilihat bahwa sebanyak 39 responden atau dengan persentase 97,50%. Lalu pada kelompok kontrol sebanyak 32 responden atau dengan persentase 80,00%, dan totalnya yaitu sebanyak 71 responden atau dengan persentase 88,75%. Adapun total V-value dari pola konsumsi pangan yaitu 0,029, di mana nilai ini bisa dikatakan ada hubungan signifikan antara pola konsumsi pangan dengan penyakit jantung koroner. Dan nilai dari nilai OR atau lower upper dari pola konsumsi pangan yaitu 0,103, di mana nilai ini dapat memberikan peranan yang baik bersifat protektif 0,103 kali menderita penyakit jantung koroner. Lalu kita masuk di variabel yang kedua yaitu hipertensi. Yang pertama ada kategoria atau pada kelompok kasus itu sebanyak 30 responden atau dengan persentase 75,00%. Lalu pada kelompok kontrol sebanyak 19 responden atau dengan persentase 47,50%. Dan totalnya yaitu 49 responden atau dengan persentase 61,25%. Lalu yang tidak menderita hipertensi pada kasus penyakit jantung koroner ini sebanyak 10 responden atau dengan persentase 25,00%. Pada kelompok kontrol sebanyak 21 responden atau dengan persentase 52,50%. Dan total semuanya yaitu 31 responden
atau dengan persentase 38,75%. Dan nilai p-value dari hipertensi yaitu 0,022, di mana nilai ini menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara hipertensi dengan penyakit jantung koroner pada pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Wejid Johannes Kupang tahun 2020. Dan nilai OR atau lower uppernya yaitu 3,316, di mana berarti responden yang memiliki riwayat hipertensi berisiko 3,316 kali menderita penyakit jantung koroner dibandingkan dengan yang tidak memiliki riwayat hipertensi. Lalu ada variabel yang ketiga yaitu dislipidemia yang menderita. Yang pertama yang menderita yaitu pada kelompok kasus ada 29 responden atau dengan persentase 72,50%, lalu pada kelompok kontrol sebanyak 11 responden atau dengan persentase 27,50%, dan totalnya yaitu 40 responden dengan persentase 20,00%. Dan nilai p-value dari dislipidemia yaitu 0,00%, di mana nilai ini menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara riwayat dislipidemia dengan penyakit jantung koroner. Lalu adapun nilai OR atau lower upper dari dislipidemia adalah 6,950, di mana responden yang memiliki riwayat dislipidemia berisiko 6.950 kali menderita penyakit jantung koroner dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki riwayat dislipidemia. Lalu yang keempat, kita masuk di variabel diabetes mellitus. Adapun pasien yang menderita diabetes mellitus pada kelompok kasus yaitu sebanyak 11 responden atau dengan persentase 27,50%, dan pada kelompok kontrol sebanyak 5 responden atau dengan persentase 12,50%, dan totalnya yaitu 16 responden atau dengan persentase 20,00%. Di mana nilai p-value dari diabetes lalu yang kedua kita masuk di pasien yang tidak menderita penyakit diabetes mellitus pada kelompok kasus penyakit jantung koroner yaitu sebanyak 29 responden, lalu atau dengan persentase 72,50%, lalu pada kelompok kontrol sebanyak 35 responden atau dengan persentase 87,50, lalu totalnya yaitu 64 responden atau dengan persentase 80,00%. Baru nilai p-value-nya dari diabetes mellitus yaitu 0,162, di mana nilai ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara penyakit diabetes mellitus dengan penyakit jantung koroner pada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Wejid Johannes Kupang tahun 2020. Lalu variabel yang kelima yaitu tingkat pendidikan formal, di mana tingkat pendidikan formal yang pertama itu ada tingkat pendidikan formal yang rendah. Pada kelompok kasus penyakit jantung koroner sebanyak 7 responden atau dengan persentase 17,50%. Pada kelompok kontrol sebanyak 7 responden atau dengan persentase 17,50%, dan totalnya yaitu 14 responden dengan persentase 17,50%. Lalu tingkat pendidikan formal yang tinggi pada kelompok kasus yaitu 33 pada kelompok kasus penyakit jantung koroner yaitu 33 responden atau dengan persentase 82,50%. Lalu pada kelompok kontrol sebanyak 33 responden atau dengan persentase 82,50%, dan totalnya yaitu 66 responden atau dengan persentase 82,50%.
di mana nilai p-value dari tingkat pendidikan formal ini yaitu 1,000, di mana berarti nilai ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan formal dengan penyakit jantung koroner pada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah WJ Johannes Kupang tahun 2020. Lalu variabel yang terakhir yaitu pekerjaan, di mana yang pertama itu yang bekerja pada kelompok kasus penyakit jantung koroner sebanyak 18 responden atau dengan persentase 45,00%. Pada kelompok kontrol yaitu sebanyak 13 responden atau dengan persentase 32,50%, dan totalnya yaitu 31 responden dengan persentase 38,75%. Lalu yang tidak bekerja pada kelompok kasus penyakit jantung koroner yaitu sebanyak 22 responden atau dengan persentase 55,00%. Lalu kelompok kontrol yaitu sebanyak 27 responden atau dengan persentase 67,50%. Dan total dari yang kelompok kasus dan kontrol penyakit jantung koroner yang tidak bekerja yaitu sebanyak 49 responden atau dengan persentase 61,25%. Adapun nilai p-value dari variabel pekerjaan ini adalah 0,359, di mana nilai ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan penyakit jantung koroner pada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. WJ Johannes Kupang tahun 2020. Lalu kita masuk di pembahasan. Hubungan pola konsumsi pangan, yang pertama ada hubungan pola konsumsi pangan dengan penyakit jantung koroner, di mana hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara pola konsumsi pangan, sumber energi dengan penyakit jantung koroner, di mana hasil pot recall selama 2 kali 24 jam diperoleh rata-rata asupan energi responden pada pasien penyakit jantung yaitu 1.868,525 kalori, dan rata-rata asupan energi responden pada pasien yang tidak menderita penyakit jantung koroner yaitu 1.832 kalori. Di mana apabila mengonsumsi asupan karbohidrat berlebih, maka karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak tubuh yang akan mempengaruhi kadar kolesterol darah, serta mengonsumsi asupan lemak yang berlebih akan meningkatkan kadar kolesterol darah. Hal ini dapat meningkatkan faktor risiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Lalu yang kedua ada hubungan riwayat penyakit hipertensi dengan penyakit jantung koroner, di mana hasil penelitian menemukan adanya hubungan antara riwayat hipertensi dengan penyakit jantung koroner, di mana hipertensi merupakan faktor risiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Hal ini terjadi karena pembuluh darah mengalami penebalan dan penyempitan sehingga beban kerja jantung meningkat. Di mana penelitian lainnya juga menyatakan bahwa ada pengaruh hipertensi terhadap penyakit jantung koroner karena tekanan darah tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung koroner karena kenaikan tekanan darah menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap dinding arteri dan mengakibatkan kerusakan endotel yang dapat memicu aterosklerosis. Perubahan aterosklerosis pada dinding pembuluh darah menyebabkan kenaikan pembuluh darah sehingga terdapat sinergi antara tekanan darah dengan aterosklerosis. Akibat kerja jantung yang keras karena hipertensi, penebalan pada otot jantung kiri, dan kondisi ini akan memperkecil rongga jantung untuk memompa sehingga beban kerja jantung bertambah. Lalu yang ketiga itu hubungan riwayat penyakit disipidemia dengan penyakit jantung koroner. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan antara disipidemia dengan penyakit jantung koroner, di mana disipidemia juga termasuk faktor risiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Hal ini terjadi karena kadar kolesterol dapat menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah sehingga terjadi penyempitan dan mengakibatkan aliran pembuluh darah tersumbat. Lalu hubungan diabetes mellitus tingkat pendidikan formal dan pekerjaan dengan penyakit jantung koroner.
Hasil penelitian menemukan tidak adanya hubungan antara diabetes mellitus dengan penyakit jantung koroner. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, di mana hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan antara diabetes mellitus dengan kejadian PJK, di mana secara teoritis orang dengan diabetes mellitus cenderung lebih cepat mengalami degenerasi jaringan dan disfungsi dari endotel, sehingga timbul proses penebalan membran basalis dari kapiler dan pembuluh darah arteri koronaria, sehingga terjadi penyempitan aliran darah ke jantung. Dengan adanya resistensi glukosa, maka glukosa dalam darah akan meningkat dan hal ini akan meningkatkan kekentalan darah. Kecenderungan untuk terjadinya aterosklerosis pun aterosklerosis pun meningkat dan dapat mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner. Lalu hasil penelitian menemukan tidak adanya hubungan antara tingkat pendidikan formal dengan penyakit jantung koroner, di mana teori menunjukkan bahwa orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesadaran akan kesehatan yang lebih baik, sehingga dapat menurunkan risiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Lalu yang terakhir, hasil penelitian menemukan tidak adanya hubungan antara pekerjaan dengan penyakit jantung koroner, di mana status pekerjaan bukan penentu utama seorang responden memiliki risiko untuk terkena penyakit jantung koroner jika gaya hidup responden cukup baik dan mampu mengelola beban kerja sehingga tidak menyebabkan stres. Lalu kita masuk di kesimpulan, di mana adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu pola konsumsi pangan merupakan faktor protektif terhadap penyakit jantung koroner, sementara riwayat hipertensi, riwayat dislipidemia merupakan faktor risiko penyakit jantung koroner. Diabetes mellitus, tingkat pendidikan, dan pekerjaan bukan merupakan faktor risiko penyakit jantung koroner. Dan terakhir ada saran dari jurnal ini yaitu yang pertama, untuk pengendalian penyakit jantung koroner pada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Wejet Johannes Kupang tahun 2020 yaitu dengan cara mengatur pola makan, rutin mengonsumsi obat, rutin berolahraga, serta rutin melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan lain-lain. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.